Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Para sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diwaraskan, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan akal pikiran. Kita patut bersyukur kepada Allah karena nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan apapun yang Allah berikan kepada kita. Para sahabat, kali ini saya mempersembahkan sebuah materi diskusi dengan 3 atau 4 orang pendeta membahas tentang sisi ketuhanan Yesus. Mungkin membosankan, mungkin menurut para sahabat ini tidak berarti karena lawan saya itu tidak memberikan kontribusi keilmuan. Namun para sahabat, justru dengan konten ini saya berharap bahwa dengan mendengarkan atau menyimak daripada video diskusi yang saya hanya bercanda di dalamnya, itu bisa kita menarik sebuah kesimpulan bahwa seorang pendeta pun tidak memahami ketuhanan daripada konsep ketuhanan yang selama ini mereka agung-agungkan sebagai ajaran keselamatan. Jadi jangan dilihat daripada kekonyolan-kekonyolan para pemateri, tapi lihat muatannya secara keseluruhan, bahwa dari kubu mereka itu sama sekali tidak mencerminkan sebuah pengajaran yang benar ketika kita melihat daripada argumentasi mereka. Para sahabat, mungkin begitu sebagai pengantar dari saya ya. Namun sekali lagi saya mengucapkan damai sejahtera untuk kalian semua, para sahabatku sekalian. Mohon maaf yang tidak bisa saya jawab salamnya dengan tertulis, tapi percayalah bahwa saya senantiasa menjawab salam saudaraku secara lisan. Jadi jangan Anda mengatakan Zulkifli itu orangnya sombong, komentar kita tidak pernah dijawab. Saya senantiasa selalu menjawab meskipun saya tidak menuliskan di kolom jawaban, tapi percayalah bahwa saya senantiasa menjawabnya. Namun demikian saya tetap minta maaf karena itu adalah merupakan kekurangan. Yang pastinya saya senantiasa mendoakan kita semua supaya nikmat iman Islam itu senantiasa melekat kepada kita dan juga kepada keturunan kita secara turun-temurun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kamu rasa aneh? Ya, memang aneh buat kamu. Loh, kamu manusia, Tuhan itu maha kuasa. Ya bisalah. Tidak mungkin buat kamu, mungkin bagi Tuhan. Ya, makanya kamu nggak paham-paham tentang ketuhanan Yesus, karena takaranmu dan logikamu yang kau pakai itu ukuran kamu. Makanya nggak bisa nggak nyampe kau. Ya, makanya sampai hari kiamat kau nggak akan bisa mengerti, karena logika takarannya adalah dirimu. Iya kan bro? Lalu Tuhan kau samakan dengan dirimu, ya nggak elok lah kau. Kalau Tuhan itu maha kuasa, apakah kemahakuasaannya itu bersifat kekal dan tidak pernah sedetik pun kemahakuasaannya itu hilang meski hanya sedetik? Gimana bro? Menurutmu bagaimana? Ya menurut saya Tuhan itu maha kuasa dan tidak pernah sedetik pun kehilangan kemahakuasaannya. Bagaimana menurut saudara? Ya betul Pak, dia maha kuasa. Karena dia maha kuasa, dia bisa menjadi apa-apa Pak Zulkifli. Bisa jadi manusia, bisa jadi apa. Itu kemahakuasaannya. Jangan kalian batasin kemahakuasaan Tuhan itu. Gitu Pak Jul. Nah, ketika dia sudah menjadi kucing misalnya, apakah dia masih maha kuasa ketika dia sudah berubah menjadi kucing? Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu maha kuasa dengan mengutip
Wahyu 1 ayat 8. Jangan salah, Yesus mengatakan itu bukan untuk dirinya, tetapi menyatakan tentang siapa yang mengutus dia. Bagaimana cara Anda bisa tahu itu? Coba Anda baca di ayat 1. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi, wahyu yang ada pada Yesus itu adalah wahyu yang dikaruniakan Allah kepada Yesus, supaya Yesus menunjukkan kepada hamba-hamba Allah apa yang segera akan terjadi. Coba baca ayat pertama. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hamba-hambanya Yohanes. Jadi jelas, Allah memerintahkan kepada Yesus untuk mengucapkan kata itu. Karena kata itu adalah kata yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Untuk lebih jelas supaya Anda tahu, di dalam Yohanes 12 ayat 49 apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allahku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi yang memerintahkan Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa, itu adalah perintah Allah untuk Yesus katakan. Jadi bukan Yesus berkata-kata atas dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dia katakan. Berarti hal ini, aku adalah Alfa dan Omega, itu merujuk kepada siapa? Kepada yang mengutus Yesus. Gitu. Ya jelas lah bro. Apa ada Tuhan punya waktu tidak berkuasa? Hah? Ya jelas ya, kekuasaannya kekal. Memang kenapa bro? Mau runut mulai dari mana? Mulai runut dari kelahiran? Hah? Ayo. Nah, ketika dia di dalam rahim ibunya, apakah Tuhannya Kristen itu maha kuasa? Ayo, dia kuasa apa ketika Tuhannya Yesus di dalam rahim 9 bulan lamanya? Silakan. Lah ini pemikirannya bro. Bro berpikir ketika Tuhan di dalam rahim, jadi pikiranmu surga kosong melompong ya. Pasti seperti itu. Makanya Allah SBT itu tidak bisa maha hadir. Karena ketika dia hadir di dunia, sudah pasti surganya kosong melompong, ya kan? Ya tidak seperti itu dengan Tuhan kami bro. Tuhan kami itu memenuhi ini alam semesta, ya. Meskipun dia ada di dalam rahim, bukan berarti bukan serta-merta alam semesta kosong, bukan serta-merta surga kosong melompong, tidak. Karena dia maha kuasa. Ya, paham ya? Kita berbicara tentang Tuhan yang tidak terbatas. Bukan seperti Tuhan Anda, tidak maha hadir, takut dia mau hadir ke dunia, nanti surganya kosong melompong, dibom oleh iblis atau dilempar oleh iblis, makanya hancur. Makanya dia tidak mau meninggalkan surganya. Makanya dia tidak bisa membuktikan dirinya. Itulah Allah SBT. Tapi Tuhan kami tidak. Meskipun dia ada di dalam rahim, dia diam di dalam rahim, tetapi dia selalu memenuhi angkasa, selalu memenuhi alam. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, paham ya? Kok larinya ke SWT? Saya tanya, kan katanya Tuhanmu itu kemahakuasaannya itu kekal dan tidak pernah hilang barang sedetik pun. Nah sekarang ketika Tuhanmu berada di dalam kandungan ibunya selama 9 bulan, di mana kuasanya? Apa yang bisa kamu tunjukkan bahwa dia masih maha kuasa ketika dia 9 bulan di dalam rahim? Jangan malah larinya kemana-mana. Kalau pernyataan seperti itu pun anak TK tahu ya. Nah, sekarang definisikan maha kuasa itu seperti apa menurut pandanganmu? Itu yang aku tanyakan. Oke. Maha kuasa itu artinya dia tidak punya setitik pun kelemahan. Selamanya dia berkuasa, selamanya dia maha kuasa dan tidak punya setitik pun kelemahan. Itu yang dimaksud dengan maha kuasa. Kalau menurutmu gimana? Bukan bro, saya hanya mengantisipasi ya.
Saya hanya mengantisipasi, bro. Saya mengantisipasi, jangan bro kan berpikiran seperti itu. Jadi saya sudah mengantisipasinya. Paham ya? Antisipasi apa? Pertanyaannya saya apa? Kamu antisipasi apa? Ya. Sekarang saya tanya, katanya Tuhan kamu itu maha kuasa dan tidak pernah hilang kemahakuasaan itu marang sedetik pun. Nah, sekarang tunjukkan kemahakuasaan Tuhanmu ketika dia di dalam kandungan ibunya selama 9 bulan. Mana mahakuasanya, di mana pada saat itu? Maha kuasa itu Pak, maha bisa apa aja Pak. Jangan Bapak batasin. Unlimited kalau maha kuasa itu Pak. Bisa apa aja. Iya, justru itu saya tanya. Ketika Tuhanmu maha kuasa dan dia berada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan, apa yang bisa kamu tunjukkan untuk membuktikan bahwa dia maha kuasa? Silakan. Artinya kau sedang memikirkan tentang kemahakuasaan ya dari Tuhan itu menurut pola pikir logikamu, kan seperti itu ya. Nah, kalau kau tanya menurutku ya, menurutku definisi yang dikatakan sebagai yang maha kuasa ya, itu tak terdefinisikan. Paham? Ya. Jadi kata maha kuasa itu tidak terdefinisikan. Berbeda dengan pola pikirmu. Ya. Pola pikirmu menyatakan ya, kau mampu memahaminya secara logika kemanusiaanmu. Itu seperti itu. Loh, kenapa kamu mematikan akalmu? Kan jelas, kata maha memiliki definisi. Kata kuasa juga memiliki definisi. Kenapa kemudian Anda mengatakan maha kuasa itu tidak memiliki definisi? Itu sama halnya Anda mematikan akal Anda. Ayo, kenapa bisa kayak gitu? Karena kamu menemukan Tuhanmu itu tidak maha kuasa, tapi mulutmu mengatakan maha kuasa. Apa sih definisi maha kuasa itu menurut Anda? Jawabanmu kemudian adalah maha kuasa itu tidak memiliki definisi. Konyol. Loh, maha kuasanya ketika dia lahir langsung disembah. Ya, orang-orang datang langsung menyembahnya. Itu. Paham ya? Maha kuasanya, bintang pun menyertai dia. Bintang di langit memberi petunjuk bahwa dia akan datang. Ya kan? Itu maha kuasanya. Ya, bintang pun takluk, turut, ikut perintahnya. Ya, orang-orang Majus kan mengikuti bintang. Wah, ya, bintang itu diperintah oleh Yesus. Mengejar tuh bintang, jatuh sampai ke sana. Mereka sampai Yesus sudah lahir, mereka langsung menyembahnya dan mempersembahkan emas, kemenyan dan perak. Ya kan? Ya kan? Begitu, bro. Itu maha kuasanya. Bukan saya tanya pada saat dia lahir, topi miring. Saya tanya, kan maha kuasa itu artinya dia selama-lamanya tidak pernah kehilangan kekuasaan, meski sebarang sedetik pun. Nah, tunjukkan kemahakuasaan Tuhanmu ketika dia berada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan. Bukan pada saat dia lahir, tuyul. Pada saat di dalam rahim ibunya selama 9 bulan itu, kemahakuasaannya yang bisa kamu tunjukkan itu yang mana? Pak Jul ya, kemahakuasaan Tuhan itu Bapak sangka ada di rahim tuh, Tuhannya tinggal di rahim. Tidak Pak, rohnya Pak. Bapak masa itu aja nggak mengerti Pak. Aduh, hancur deh Mina, Pak, hancur Mina. Gini Pak, kalau saya bilang Allah di surga sama Allah di bumi itu kan satu Pak, sama. Kenapa Bapak agak susah berpikirnya ya? Loh, gimana ceritanya asumsi Anda ini? Anda mengatakan satu di surga, satu di bumi. Itu gimana ceritanya? Kalau di surga satu, di bumi satu, itu ada berapa? Satu atau dua? Alah, ini pertanyaan apaan ini, bro?
Masa mau bertindak tanpa dilihat? Ini kan aneh ini, bro. Hasyim saja itu bertindak dalam bentuk teofani, pasti terlihat. Anda mau suruh orok atau bayi iya, termasuk bayi lah, masih dalam kandungan, ya. Aduh, bro, Hasyim saja bertindak itu menyatakan bentuknya dalam bentuk teofani, ya. Nah, nanti saya singgung ke ala SWT, nanti berubah lagi topik, ya. Beda dengan ala SWT, ya. Bertindak tanpa diketahui, ya. Bahkan sampai sekarang tanpa diketahui, tanpa asal usulnya tidak diketahui, ya. Beda dengan Hasyim. Hasyim selalu bertindak itu terlihat, ya. Meski itu dalam bentuk teofani, tapi terlihat. Nah, Anda mau menuntut apa? Anda ini kan artinya pemaksaan logika nalar untuk menagih suatu bukti bahwa bayi itu harus berkuasa melakukan ini itu. Wah, ini sudah konyol ini namanya. Ada, bro. Makin aneh, bro, pertanyaannya kan. Saya tidak sedang membahas Hasyim. Saya sedang membahas Tuhanmu, anak Maria yang ada di dalam kandungan selama 9 bulan. Itu yang saya tanyakan, bukan Hasyim. Hasyim itu Tuhannya Bani Israel. Ya, bukan Tuhannya Kristen. Yang saya tanya itu adalah Tuhannya Kristen yang di dalam rahim ibunya itu loh. Makanya saya tanya, katanya Tuhan kau itu maha kuasa berdasarkan dalil Wahyu 1 ayat 8. Nah, saya tanya mana kemahakuasaannya ketika dia berada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan. Ada enggak? Tunjukkan. Yang bertanya tentang arti maha kuasa itu, ya, yang membuka wacana tentang pengertian kemahakuasaan itu kan kau sendiri. Betul, ya? Atau Anda lupa? Ya, pura-pura lupa. Nah, kesimpulanku kan sudah aku katakan tadi, ya, bahwa kalian atau Anda sendiri bertanya hal tersebut artinya mencoba-coba memikirkan tentang arti kemahakuasaan itu berdasarkan pola pikir Anda sendiri, ya, kan seperti itu. Nah, Anda kan bertanya tadi kan tentang penilaianku terhadap kata maha kuasa, maka aku katakan tak terdefinisikan. Lalu apa yang salah? Kenapa Anda bilang malah saya yang berpikir secara logika untuk mengertikan kata tentang maha kuasa itu? Coba dipikir-pikirkan lagi maksud perkataanku ini. Ya, itu sama halnya Anda memakikan akal Anda. Saya kan minta definisi maha kuasa. Ya, apa yang Anda tahu tentang maha kuasa? Anda mengatakan itu tidak terdefinisikan, berarti Anda mematikan akal Anda. Kenapa? Karena kata maha itu memiliki definisi, kata kuasa juga memiliki definisi. Karena definisi dari maha kuasa itu tidak kena kepada Yesus yang bukan Tuhan, yang adalah manusia, maka dengan cara bunuh diri Anda mengatakan maha kuasa itu tidak terdefinisikan. Lalu untuk apa ayat 8 dari Wahyu 1 itu yang mengatakan bahwa Tuhan kamu itu Alfa dan Omega maha kuasa? Untuk apa? Kalau ternyata definisi itu tidak ada buat untuk Anda terhadap kata maha kuasa itu. Jadi kesimpulannya adalah Anda tidak sanggup dan tidak mampu menahan betapa lemahnya antara pemahaman antara definisi maha kuasa dengan kondisi Yesus yang maha lemah itu. Itu aja kesimpulannya. Jadi Anda tidak usah membual dengan mengatakan maha kuasa itu tidak memiliki definisi. Oke? Bukan Pak Zulkifli, saya jelaskan tadi sama Pak Zulkifli juga. Pak Zulkifli tanya kemahakuasaan Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas, dia mau jadi apa aja bisa. Saya aja menjelaskan gitu Pak Zulkifli. Santai aja Pak, santai. Saya orangnya santai Pak ya. Oke, Bapak sama teman saya aja berdebat ya Pak ya. Apakah kemahakuasaan itu hanya sebatas makna bahwa dia bisa menjadi apa saja? Apakah hanya sebatas itu? Bahwa maha kuasa itu artinya bisa menjadi apapun.
Apakah seperti itu? Ya. Kemahakuasaan itu artinya adalah maha kuasa, artinya dia tidak memiliki titik kelemahan. Nah, jika Tuhanmu itu tidak memiliki titik kelemahan, maka tunjukkan kemahakuasaannya pada saat dia dikandung oleh ibunya selama 9 bulan. Dia maha kuasa apa di situ? Jadi maha kuasa itu tidak berarti hanya sebatas dia mampu menjadi apa saja, tidak. Ya, tidak. Karena Allah atau Tuhan itu, karena kemahakuasaannya dialah justru membuat dirinya itu tidak bisa menjadi makhluk. Karena kapan dia menjadi makhluk, maka kemahakuasaannya itu hilang. Bukti, Tuhanmu, ya, yang kamu katakan itu berubah menjadi manusia. Ketika dia menjadi janin di dalam rahim, apakah dia masih maha kuasa? Kan tidak. Nah, apakah demikian adanya Tuhan? Kan tidak. Dengan demikian, Yesus itu bukan Tuhan, karena dia tidak maha kuasa. Saya menganalogikan, memberi contoh supaya kau paham, bro. Kamu kan memaksakan kehendak, ini artinya. Hah? Kamu kan memaksakan kehendak. Hasim saja, saya kan memberi contoh. Hasim saja bertindak itu selalu terlihat dalam bentuk teofani. Ya, kasihan kau bayi dalam perut, kau mau suruh apa? Hah? Aneh kan kau pertanyaanmu, bro. Meskipun dia Tuhan, tapi bukan seperti itu kau cara mendiktenya, ya kan? Aduh, makin aneh kau ini, bro, pertanyaannya. Berarti Tuhanmu yang bernama Yesus itu tidak maha kuasa, iya kan? Jujur aja. Jadi nggak usah kamu berasumsi ria bahwa Tuhannya Yahudi. Sekarang Tuhan kamu yang bernama Yesus itu maha kuasa atau tidak? Loh, maha kuasa dia. Dia menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya, menjamin pasti. Ya, dia menjamin pasti orang yang percaya kepadanya. Bahkan dia mampu menghukum orang yang tidak percaya kepadanya. Langsung dia tendang ke neraka. Ya maha kuasa dong. Siapa bilang gak maha kuasa? Nah, itu dia makanya aku tanya, ketika dia berada di rahim ibunya selama 9 bulan, apakah dia maha kuasa? Kalau dia maha kuasa, tunjukkan mana kemahakuasaannya ketika dia di dalam rahim ibunya. Silakan. Bahkan sebenarnya aku mengatakan hal itu untuk mengasihani diri Anda sendiri. Ya. Saya mengatakan hal tersebut untuk mengasihani diri Anda sendiri terhadap pengertian di dalam ajaran Anda sendiri. Bahkan aku menerangkannya berdasarkan pola pikir di dalam ajaranmu. Jadi, ya, Anda ini sedang mempermalukan pola pikir di dalam ajaran Anda sendiri. Apa itu? Di dalam ajaran Anda, pahami baik-baik, ya, dengarkan. Oke. Di dalam ajaran Anda, ya, Tuhan yang Anda sembah itu, ya, tidak terdefinisikan berdasarkan bentuk, ya, bentuk, rupa, ataupun bisa menjadi sesuatu seperti ciptaannya. Itu definisi di dalam ajaran Anda. Paham ya? Nah, saya sedang mengasihani Anda di sini. Jadi jangan berlagak seakan-akan, ya, Anda mengucilkan pola pikir saya terhadap logika yang Anda main-mainkan sendiri. Oke? Jadi pahami tentang apa yang sedang Anda katakan, apakah menjurus kepada diri Anda sendiri atau tidak. Jadi ini adalah suatu kata-kata yang berbalik kepada diri Anda sendiri. Dengan kata lain, Anda sedang menjilat ludah Anda sendiri di dalam sesuatu tentang apa yang Anda yakini sekarang ini terhadap ajaran-ajaran yang sudah diajarkan kepada Anda. Oke? Kok kamu itu kayak orang mabuk sih? Saya tanya apa, kamu jawab apa. Malah lari kepada pembahasan iman saya. Lah, saya sedang tanya,
Tuhanmu itu kan katanya maha kuasa. Nah sekarang ketika dia berada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan, mana kemahakuasaannya? Itu aja kok. Kok malah membuat Anda jadi error kayak gini? Bro, itu pertanyaan konyol itu namanya. Saya sudah kasih perbandingan. Hasyim saja bertindak itu menampakkan diri dalam bentuk teofani, tidak sembunyi-sembunyi. Ya, beda dengan SWT. Jangan dong kau bandingkan SWT itu bertindak misterius dengan Tuhan kami, ya. Tuhan kami tidak seperti itu, tidak bertindak misterius. Ya, Hasyim bertindak itu selalu menyatakan dalam bentuk teofani. Lah, Yesus itu belum lahir, kau suruh bertindak bagaimana? Ya, memang betul dia Tuhan. Ya, tapi tunggulah, dia kan mau menyatakan dirinya. Dia mau bertindak supaya orang mengenalnya. Begitu, bro. Paham ya? Tuhan kami tidak seperti ala SWT, bertindak sembunyi-sembunyi tanpa dikenal. Ya, lalu datang tiba-tiba mengklaim ini punya saya, ini ciptaan saya. Oh, Tuhan kami tidak. Dia menyatakan langsung supaya mengenal, oh ini saya. Ya, ini aku, ini Anihu. Begitu, bro. Tidak dikenal, tidak disayang. Itu. Apa sih kau bicara? Siapa pula yang bahas SWT? Ya, kalau kamu bahas SWT, itu kamu sedang membahas Tuhannya Bani Israel. Karena Tuhannya Bani Israel itu SWT, Maha Suci, Maha Tinggi, itu Tuhannya Bani Israel. Kalau Tuhanmu Maha Kotor, Maha Lemah, itu Tuhanmu. Jadi berbeda, nggak usah bahas Tuhannya Bani Israel. Kita bahas Tuhanmu. Mana kemahakuasaan Tuhanmu ketika dia berada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan? Mana? Saya hanya kasih perbandingan supaya kau mengerti, supaya kau tidak menuduh membabi buta, bro. Paham maksud saya? Ya, kau kan menuduh membabi buta tanpa melihat kaca spionmu. Kau menuduh Yesus di dalam kandungan, sedangkan kamu tidak lihat kaca spionmu bagaimana? Ya kan? Harusnya, bro, kalau mau bicara, lihat kaca spionmu. Ya, untung saya tidak membalik menuduh Anda. Kalau saya membalik menuduh Anda, berubah anginnya. Tapi oke lah, saya persilakan Anda mendikte, tapi pakailah kaca spionmu. Ya, jangan melewati standar-standar kaca spionmu. Paham ya? Ini kamu lagi ngapain coba? Saya tanya apa, kamu jawab apa? Kan katanya Tuhan itu maha kuasa. Nah tadi ada teman-teman yang mengatakan Yesus itu maha kuasa berdasarkan Wahyu 1 ayat 8. Nah sekarang saya tanya, Tuhan kamu yang ada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan itu, kemahakuasaannya itu yang mana? Coba tunjukkan. Pertanyaan saya sederhana, kok sampai kamu kayak orang bingung kayak gitu? Coba kamu lihat dari atas VN kamu dan kamu dengarkan balik, ya. Jangan-jangan Anda yang tuli, ya. Coba Anda dengarkan apa pertama pembahasan yang Anda bawa. Anda sedang menanyakan apa? Anda sedang menanyakan arti yang maha kuasa, betul ya? Nah, kalau mengenai Yesus, ya, tentang Yesus yang dikandung 9 bulan atau pembahasan di luar tentang yang Anda tanyakan, maka itu adalah pembahasan lain, bukan pembahasan tentang apa yang Anda tanyakan pertama kali. Jadi ada baiknya, jadi ada baiknya bila Anda tidak dapat menjawab, ya, bila Anda sudah kena skak terhadap pola pikir di dalam ajaran Anda sendiri, maka ada baiknya Anda berkata jujur dalam diri Anda sendiri, ya, terhadap apa yang telah Anda katakan tadi, bahwa Tuhan yang Anda sembah sendiri bisa Anda pikirkan secara logika. Saya sudah mengasihani Anda dari tadi. Saya sudah mengasihani Anda dengan menjawab bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak dapat terdefinisikan.
Oke, tapi Anda malah menentangnya dengan mengatakan bahwa saya adalah orang yang tidak dapat mampu berpikir secara logika. Artinya, Anda sedang mengatakan diri Anda sendiri. Apa itu terhadap ajaran-ajaran yang Anda yakini sekarang ini? Jadi siapa yang lari-lari? Hah? Ini kok mabuk juga ini. Cari 1-2 dengan saudara Herdi. Saya tanya, kemahakuasaan Tuhan kamu saat berada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan itu yang mana? Ayo, silakan bahu-membahu. Atau kamu mau mengatakan bahwa Tuhanmu tidak maha kuasa? Silakan, kalau Anda mengakui bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa, Tuhanmu tidak maha kuasa, udah selesai. Kita pindah ke topik yang lain. Itu kan pertanyaan memaksakan kehendak, bro. Ya, kan itu kemanusiaan. Belum lahir saja kau sudah tuntut kemahakuasaannya. Biji mana lagi kau ini? Ya, sedang SWT saja itu sudah dinyatakan Anda ada, tetapi tidak bisa membuktikan dirinya lah. Itulah saya katakan, bro, kalau mau berdiskusi, pakai kaca spionmu. Pertanyaanmu, tuduhanmu, jangan melewati kaca spionmu. Nanti ketika orang bisa melihat, orang bisa mengerti, lalu balik menuduh Anda pasti kelabakan. Ya, untungnya saya tidak membalik Anda. Kalau saya menuduh balik, ya kelabakan Anda nanti. Iya kan, paham maksud saya, bro? Ya, kenapa selalu SWT? Berbicara mengenai SWT itu berbicara mengenai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi nggak usah bahas itu Tuhannya orang Yahudi. Sekarang bahas Tuhanmu. Mana kemahakuasaannya Tuhanmu pada saat dia berada 9 bulan di dalam rahim ibunya? Mana, tunjukkan kalau Tuhanmu itu maha kuasa. Silakan.